Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz dari 11 IPS 5. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana respon Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Dan di sini aku langsung aja ke videonya dan pembahasannya. Nah, penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda pada masa itu sudah ada sejak abad ke-17, di mana pada masa itu siswanya itu tuh masih sedikit atau masih terbatas. Pada mula sistem pendidikan ini, mereka mengadopsi pendidikan dari Barat. Pendidikan Barat tersebut berkaitan dengan pengajaran agama Kristen. Pada abad ke-19, didirikanlah sekolah yang memisahkan antara agama dan masalah keduniawian. Pada tahun 1892, pemerintahan kolonial mulai menerapkan peraturan tentang sekolah dasar yang ada di Indonesia menjadi dua kelompok, yaitu sekolah kelompok angka 1 dan sekolah kelompok angka 2. Sekolah kelompok angka 1 tergolong dari pribumi dan hanya terdapat di daerah kawasan karesidenan saja. Sekolah ini sudah mendidik siswanya selama 5 tahun. Mereka sudah belajar menghitung, menulis, membaca, menggambar, dan belajar ilmu alam. Dan mereka juga menggunakan bahasa daerah pada masa itu. Yang kedua yaitu adalah sekolah angka 2. Angka 2 ini tergolong dari masyarakat umum perdesaan. Dan sekolah ini mendidik siswanya selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun mereka sudah belajar menghitung, menulis, dan membaca. Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan barunya yaitu kebijakan politik etis. Sehubungan dengan politik etis ini, di dalam bidang pendidikan pemerintahan kolonial memperbarui sistem pendidikan yang telah ada di Indonesia. Pada tahun 1907, akhirnya pemerintahan kolonial membuka sekolah dasar di desa-desa. Pada tahun 1914, sekolah angka 1 diubah menjadi HIS, yaitu Hollands Inland School atau disingkat HIS, dengan bahwa pengantarannya menggunakan bahasa Belanda. Sebelumnya mereka menggunakan bahasa daerah. Begitupun sekolah angka 2 diganti menjadi Vervolkschool. Ya, Vervolkschool. Aku nggak tahu bacanya gimana, tapi tulisannya seperti itu. Vervolkschool ini sama dengan HIS, yaitu selama 5 tahun, dan kurikulumnya juga sama dengan HIS. Di kalangan kaum pergerakan, terdapat ketidakpuasan terhadap pendidikan bercorak barat yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda itu menerapkan cuman daerah barat saja. Pemerintahan kolonial Belanda pun mengesampingkan budidaya timur yang dimiliki oleh pribumi. Sementara itu, kaum pergerakan nasional juga merasakan kebutuhan keberadaan lembaga pendidikan yang menanamkan semangat kebangsaan. Kemudian mendorong munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh seperti pendidikan taman siswa dan INS, yaitu Indonesian Netherlands School Kayu Tangan. Sekarang aku membahas yaitu pendidikan taman siswa. Taman siswa ini didirikan pada tahun 3 Juli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat. Pendidikan ini dilaksanakan berdasarkan sistem AMO, yaitu secara kekeluargaan, bersendikan kodrat alam, dan kemerdekaan. Dalam sistem ini, setiap pendidik harus meluangkan waktu selama 24 jam menyerupai orang tuanya mendidik anaknya selama 1 hari atau setiap harinya. Pemerintahan Belanda ini menentang keberadaan taman siswa karena dianggap berbahaya bagi keberadaan pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial ini mengeluarkan beberapa peraturan yang menghambat kegiatan taman siswa. Salah satunya yaitu peraturan Ondernanti atau disingkat POPO atau Waldenskolen Ordonanti atau ordonansi sekolah liar. Jadi taman siswa ini dianggap sekolah liar. Kebijakan ini ditentang oleh Ki Hajar Dewantara dengan melakukan gerak diam. Kaum pergerakan nasional yang duduk di Volksraad atau Dewan Rakyat juga menentang peraturan tentang sekolah liar tersebut. Karena aksi taman siswa mendapat dukungan rakyat, maka peraturan Waldenskolen Ordonanti dihapuskan pada tahun 1933. Taman siswa merupakan pelopor pendidikan yang bercorak kebangsaan. Taman siswa juga memberikan sumbangan semboyan yang terkenal sampai hingga ini, yaitu adalah Tuturi Handayani, yang artinya yaitu seorang guru harus memberikan daya semangat dan juga arahan kepada muridnya. Yang kedua yaitu ada INS, yaitu Indonesian Netherlands School. INS ini
didirikan Sumatera Barat, yaitu lebih tepatnya di Kayu Tanam. Pada mulanya, lembaga pendidikan ini milik Jawatan Kereta Api yang dipimpin oleh Ayah Mosyafiq. Pada tanggal 31 Oktober 1926, lembaga pendidikan ini diserahkan kepada Mosyafiq untuk dikelola dan kemudian terkenal dengan nama Ruang Pendidikan Indonesian Nederlandse School atau RPNINS Kayu Tanam. Walaupun kurang terkenal bila dibandingkan dengan Muhammadiyah dan Taman Siswa, nama RPINS ini didirikan sebagai bentuk respon terhadap sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, RPINS ini juga membentuk asas-asas yaitu berpikir logis dan rasional, keaktifan dan kegiatan, pendidikan masyarakat, dan memperhatikan pembawaan anak. Pelajaran yang diutamakan INS yaitu berkaitan dengan ekspresi seperti menggambar, musik, tari-tarian, dan pekerjaan tangan. Oleh karena itu, pelajaran olahraga dan kesenian sangat dipentingkan. Pelajaran musik meliputi latihan seni suara, main bola, dan seruling. Sedangkan pelajaran menggambar termasuk pula dengan klise dari kayu. Pelajaran pendidikan jasmani diberikan secukupnya meliputi bersenam, sepak bola, dan tenis meja. Dalam perkembangan RPINS mengalami pasang surut, sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia pada waktu itu. Pada bulan Desember 1949, pada saat Belanda menyerang Kayu Tanam, seluruh gedung RPINS Kayu Tanam dihanguskan, termasuk ruang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di Padang Panjang. RPINS Kayu Tanam bangkit lagi pada bulan Mei 1950 dengan 30 orang murid. Pada tahun 1952, INS ini mendirikan pencetakan dan penerbitan sendiri yang bernama Sidarma. Pencetakan ini menerbitkan majalah anak-anak bulanan yang bernama Sendi. Selain itu, melalui percetakan Sidarma, INS juga menerbitkan judul buku yaitu Kunci 18 untuk memberantas buta huruf yang merupakan buku untuk pemberantas buta huruf dan angka. Semua usaha itu dilakukan secara mandiri dan menolak bantuan yang bisa membatasi kebebasannya. Kesimpulan aku tentang bidang pendidikan ini adalah, jika saya di masa itu, maka saya akan menjadi orang berpendidikan tinggi dan mengajak orang-orang pribumi untuk memberikan rasa nasionalisme dengan adanya berpendidikan. Maka dari itu, pribumi harus lebih mendalam dengan pendidikan dan bisa membela negara dan memusnahkan penjajahan. Oke, segitu aja video dari saya. Kalau ada kekurangan atau sedikit kesalahan dari kata-kata saya, mohon maaf. Atau sedikit kurang dari penjelasan saya, komen di bawah ya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.